Halo Bu Nini, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Nini? Halo Bu Tina, Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat sekali Bu Tina. Ini Oh habis iya. makan siang, tapi agak hujan di luar tapi tetap semangat. Oh, biasanya kalau habis makan siang ngantuk ya, apalagi Nah, suasana hujan seperti ini ya iya Bu ya. betul. Suasananya pas sekali. Oke, Bu Nini, hari ini katanya ada sesi coaching ya. Kemarin saya sempat baca WA-nya itu. Iya, iya Bu, ini benar Bu. Jadi seperti yang kemarin sudah saya informasikan ke Bu Tina, itu kebetulan hari ini ada sesi coaching Bu dengan coach saya. Oke, coachingnya sebagai apa nih? Profesi coachingnya nih kalau boleh Iya, tahu nih. coachingnya itu guru SD Bu, sama dengan Oke. saya juga. Beliau ngajar di kelas 3, kalau tidak salah, iya betul kelas 3. Nah, kebetulan kemarin chat ke saya katanya ada yang perlu didiskusikan. Jadi hari ini insya Allah saya akan melaksanakan seksi coaching seperti itu. Oke, sudah disiapkan ini pasti ya rubrik penilaian yang Mm-mm. nanti pada sesi coaching ini ya. Iya, insya Allah sudah Bu. Ini jadi rubrik penilaiannya tentang pengembangan performa aja Bu sebagai seorang guru, khususnya guru SD ya Bu. Jadi saya ingin coach saya itu bisa mengenali kekuatannya sendiri, nanti bisa menemukan solusinya sendiri tentang permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Oke, kemudian kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan pada nanti sesi ini? Iya, kebetulan kan tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Riptina, itu kan coach saya seorang guru ya Bu. Jadi tentu saja saya ingin sekali coach saya bisa meningkatkan kompetensinya sebagai guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelasnya dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid Bu Tina. Oke, baik sekali ya Bu Nini. Kira-kira bagian yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan itu apa ya? Iya, saya sih inginnya beliau ini nantinya bisa meningkatkan motivasinya Bu Tina, meningkatkan komitmen dirinya sendiri sebagai seorang guru, seperti itu Bu. Oke, kemudian indikator ketercapaiannya apa ini Bu? Indikator ketercapaiannya tentu saja saya ingin sekali coach saya nantinya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Jadi dia itu tidak hanya mencari-cari solusi dari orang lain, dari rekan yang lain, mungkin browsing atau apa, tapi nantinya dia akan mampu untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi, bukan hanya permasalahan di kelas, tapi juga di lingkungan yang lain seperti itu. Oke, baik sekali ya Bu Nini. Mm-mm. Semoga pada sesi coaching yang akan dijalankan, Bu Nini sebagai coach tadi tujuannya, kemudian kompetensi yang ingin dicapai dari coach yang nanti akan Bu Nini Mm-mm. hadapi itu bisa terlaksana dengan baik, bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Riptina. Betul-betul saya berterima kasih atas supportnya dari Bu Tina. Nantinya sesi coaching saya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tentu saja coach saya bisa mendapatkan yang diharapkannya, bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya seperti itu Bu Tina. Ya, oke. Selamat bercoaching-coaching Ria ya, Iya. Bu Nini. Terima kasih Bu Riptina. Iya, Terima kasih sama-sama. sekali. Iya. Salam bahagia Bu Tina. Salam Cepat bahagia Bu sekali Nini. hari ini ya. Sama Bu Nini. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Aldita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nini. Bu Nini Ya, sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu Aldita. Oh iya, kita udah lama nggak ketemu ya Bu Aldita ya. Iya ini Bu, lama sekali. Sehingga kan
kita perlu mengatur waktu gitu ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita bertemu seperti itu ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu Aldita. Kemarin hubungi saya ya Bu. Ada apa nih Bu? Iya nih Bu, saya kepengen cerita-cerita gitu sama Bu Nini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah gitu ya, tentunya di kelas saya sendiri gitu Bu Nini. Oke Bu Aldita, tapi sebelumnya nih ya Bu ya, pertemuan kita kan cukup singkat nih. Nah nanti kalau di akhir pertemuan ini yang Bu Aldita harapkan untuk didapatkan itu apa ya Bu ya? Ya, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, Bu, gitu. Jadi punya alternatif pemecahan yang lain. Karena kan sudah dapat barangkali pencerahan atau pengalaman dari Bu Nini, seperti itu. Oke. Wah, sepertinya percakapan hari ini itu kita akan senang sekali nih, Bu. Gak sabar mau dengar ceritanya. Jadi gimana, Bu? Bisa diceritakan, Bu, masalah yang Bu Dita hadapi? Iya, Bu Nini. Jadi kan saya itu ada murid gitu ya, yang belum menguasai penjumlahan berulang. Jadi konsep perkalian dasar. Nah, anak ini awalnya itu untuk penjumlahan gitu ya, sederhana, pengurangan sederhana. Ini anak tuh enjoy, bahkan soal dari level 1, level 2 itu dapat penuntasan dengan baik, bahkan mandiri sesuai target waktu yang ditentukan gitu ya Bu ya. Awalnya menggunakan media sederhana gitu ya, coba untuk menemukan gitu ya, pakai jari tangannya sendiri seperti itu ya Bu, bisa menghitung dengan tuntas. Nah, begitu masuk di perkalian ternyata itu belum Bu. Begitu ya Bu ya. Ya, terutama menuliskan kalimat matematikanya. Kan misalnya kayak gini Bu, 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu kan harusnya 3 kali 2 gitu ya. Iya. 2-nya ada 3 kali gitu. Jadi nanti ketemu jawabannya 6. Nah ini tuh masih bingung Bu. Oke Bu. Jadi kebingungannya itu dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat nih Bu. Kalau boleh tahu ngajar kelas berapa ya Bu Aldita? Oh ya, ini kebetulan saya di kelas 5, seperti itu Bu. Padahal kan kelas 5 itu sudah perkalian bersusun, tapi ini ada 2 anak ini yang belum matang di konsep dasarnya, begitu Bu. Oke Bu Aldita, menurut Bu Aldita itu ada nggak sih perbedaan ketika Ibu mengajar operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian secara bersusun Bu? Ada nggak perbedaannya mungkin? Ada Bu, jadi kan terutama itu caranya ya Bu ya, cara mengenalkannya, tentu kan disesuaikan dengan tema atau poin pembelajarannya, seperti itu. Nah, kita berikan itu Bu, kita berikan kebebasan pada murid. Silakan biar paham. Kalian hitungnya boleh pakai jari tangan, boleh pakai kancing baju gitu. Kita kan menyediakan gitu ya Bu ya. Nah, itu supaya mereka itu merasa enjoy gitu. Menghitung seperti itu. Iya ya Bu. Sebelumnya Bu Aldita pernah tidak bertanya dengan muridnya mungkin tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang materi pecahan ini Bu? Kalau itu sudah Bu, dibagi gitu ya dengan praktek. Yuk ini kamu punya 1 roti, terus ini ada temanmu 2 orang gitu ya kan, dibuat kelompok kecil seperti itu. Nah ini paham biar si A dan B dapat bagian roti seperti itu Bu. Dan di tengah-tengah penyampaian konsep tentang
perkalian dasar ini pun saya juga mengajak anak-anak membuat flashcard. Jadi flashcardnya itu dari kertas lipat, terus ditempeli dengan bentuk lingkaran. Nah, itu disesuaikan, Bu. Kalau itu perkalian 1, berarti di kertas lipat berwarna yang 1 itu berarti lingkarannya 1, sampai seterusnya. Nah, jika soalnya 1 kali 3, berarti anak ini mengambil 3 kartu yang ada lingkaran atau dotnya itu masing-masing 1. Itu sudah, Bu Nini. Nah, supaya murid saya tidak bosan, saya juga mengajaknya bermain congklak. Karena kan murid di kelas saya itu ada yang audio gaya belajarnya, ada yang visual, dan bahkan karena ini kelas laki-laki itu aktif-aktif, Bu. Jadi makanya harapannya dengan bermain congklak dia bergerak, motoriknya itu juga terasah gitu ya, Bu ya. Iya, Tidak betul. bosan gitu, Bu Nini. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira dari pemahaman Bu Dita tadi itu kenapa sih ya murid masih ada yang mengalami kebingungan seperti itu, Bu? Sepertinya itu karena kekurangan waktu apa ya, Bu Nini. Jadi karena waktunya itu sangat terbatas, sehingga anak kesempatan untuk mencoba gitu ya, permainan ini satu persatu itu masih kurang. Jadi memang itu lebih diberikan kesempatan yang sifatnya kelompok. Nah, di kelompok itu kami ada yang namanya tutor sebaya gitu, Bu Nini, untuk teman yang sudah bisa membantu yang belum paham begitu. Berarti Bu Aldita sebenarnya menyadari mungkin ada yang kurang pas ya, Bu, mungkin tentang penggunaan media belajar yang kurang maksimal seperti itu, Ibu nggih. Iya. Iya, lalu untuk kekurangan waktu juga, Ibu nggih. Kalau yang lebih berpengaruh yang kami sadari itu lebih pada manajemen waktu, Bu. Karena kan waktunya terbatas, tapi materinya banyak, dan masih banyak kegiatan lain yang juga melibatkan anak ini untuk berperan aktif. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Dita. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Aldita kira-kira ada di posisi berapa ya, Bu Aldita? Kalau yang saya rasakan, terus dengan sudah melibatkan orang tua, pendampingan di rumah juga dengan PR sebagai bentuk remedial teaching atau mengulang materi, saya sudah di rank 7 begitu ya, Bu ya. Karena kan tadi melibatkan teman-temannya di kelas dan ada evaluasi, kemudian pernah juga ulangan harian. Nah, dari ulangan harian itu juga kami komunikasikan, ada laporan tertulis kepada orang tua secara deskripsi. Dan bahkan hal ini juga kami sampaikan, Bu, kepada Wakafri belum. Jadi untuk diobservasi, diadakan pengamatan lebih mendalam. Dan saya sendiri juga ada supervisi akademik begitu, Bu. Oke. Kira-kira menurut Bu Aldita itu ada ide atau strategi apa ya, Bu, supaya murid Bu Aldita ini nantinya bisa lebih memahami materi tentang matematika, Bu? Salah satunya itu saya akan membuat video pendek, video tutorial gitu, Bu. Jadi nanti kalau lupa gitu ya, anak ini bisa melihat, orang tuanya juga biar sama ketika mendampingi proses belajar anak di rumah, Bu. Meskipun barangkali anak ini menemukan cara yang berbeda dengan yang sudah kami sampaikan, begitu, Bu. Iya, Bu. Kapan, Bu, rencana ini akan dilaksanakan, Bu, kira-kira, Bu? Ya, segera, Bu, karena kan ini sudah 3 bulan pertama. Nah, harapan kami itu sebelum pas semester 1 anak-anak sudah tuntas begitu, Bu. Betul, iya, Bu. Komitmen apa ya, Bu, yang kira-kira Bu Dita bisa lakukan untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi Bu Dita sebutkan, Bu? Ya, yang sangat mendukung itu
saya tentu harus mengadopsi dari materi dari KSE itu ya Bu ya, kesadaran sosial emosi. Nah ini yang saya ambil adalah kesabaran. Jadi saya harus sabar, telaten gitu ya Bu ya. Jadi kan memang ada anak yang butuh one to one teaching gitu, ada yang bisa klasikal kayak gitu Bu. Jadi nanti ada pendampingan intens. Kalau anak-anak yang barangkali di bawah KKM, saya bisa melakukan bimbel atau menggunakan jam ke nol atau jam tambahan di setelah kepulangan sekolah. Iya, iya Bu. Bagus sekali Bu Aldita ya. Oke, kira-kira siapa saja nih Bu yang dapat membantu untuk menjaga komitmennya Bu Dita ini tentang aksi nyata yang akan dilakukan? Ya, yang pertama kan ada controlling itu dari Bapak Kepala Sekolah. Terus nanti juga ada dari Waka Kurikulum dan Waka Kasiswaan. Dan tentunya kalau itu komite dalam hal ini wali murid yang bersangkutan dari anak tersebut Bu, kan nggak mungkin nih saya sendirian. Nah karena tadi bisa dibuat juga dengan kelompok kecil dengan pembagian, oh ini kelompok yang tinggi, ini kelompok sedang, ini yang kelompok membutuhkan perhatian. Nah mungkin saya akan lebih intens di kelompok yang membutuhkan perhatian tinggi, karena kan lebih dekat ya Bu ya, sudah familiar dengan saya sebagai wali kelasnya. Nah yang lain itu bisa dengan pengayaan yang saya berikan langsung, ataupun bisa juga dengan guru yang lain. Begitu Bu. Ya, menarik sekali ya Bu Aldita. Jadi Bu Aldita itu nanti mau minta tolong dengan rekan sejawat, kepala sekolah, kurikulum, wali murid juga. Lalu ada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga, Ibu Nggih. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Aldita ini setelah pertemuan kita kali ini apa Bu, kalau boleh tahu? Ya, saya langsung aksi nyata saja Bu. Tadi sudah menyusun strategi, udah langsung praktek gitu, dilanjutkan, sudah program baru. Iya, iya Bu Aldita, semangat sekali Bu Aldita. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Aldita ini akan berjalan lancar, sukses dan berhasil Ibu nggih, sehingga murid-muridnya Bu Aldita itu nanti bisa lebih paham pada materi tadi matematika. Amin, terima kasih doa dan supportnya ya Bu ya. Karena kalau saya semangat kan jadi menularkan energi positif juga Bu buat murid saya. Begitu. Iya, betul Bu Aldita. Sama-sama Bu Aldita. Salam bahagia, semoga sehat selalu Bu Aldita. Sama-sama Bu Nini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bu Nini. Iya, Bu Tina. Gimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah Bu Tina, tadi lancar sekali coachingnya. Nah, tadi dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira sudah dilakukan atau belum? Ya, alhamdulillah tadi. Oke. Tadi alhamdulillah saya sebagai coach sudah jadi pendengar yang baik dan aktif ya Bu, jadi mitra dan bisa memunculkan proses kreatif dan potensi pada diri coachi, sehingga coachi tadi dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Bu. Oke, baik Bu Nini. Tadi dari sesi coaching tadi saya ingin mengulas sedikit dari proses yang tadi Bu Nini dan Koci lakukan. Tadi Koci memiliki permasalahan yaitu mengajar di kelas 3, kemudian ada beberapa muridnya yang mengalami masalah ya. Masalahnya yaitu ada beberapa anak yang belum memahami tentang penjumlahan dan juga perkalian berulang. Begitu. Betul Bu tadi. Iya, betul sekali. Kemudian tadi menurut catatan saya itu Koci sudah melakukan berbagai cara dalam pembelajaran. Itu contohnya ada secara konkret dia ada membagi roti, melatih anak-anak berbagi di kelasnya. Kemudian
ada menghadirkan benda-benda konkret yang lain ya, supaya Iya, muridnya bisa bisa lebih paham. bisa lebih paham. Iya, betul, Bu. Kemudian ada lagi yang dilakukan yaitu Bu Koci tadi untuk menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, Dengan dengan pejabat, kepala maka sekolah, kurikulum juga, betul, pakar betul, Bu. kurikulum, dan juga wali murid. Mm-mm. Kemudian rencana yang disusun oleh Koci tadi eh, meminta bantuan ke beberapa rekannya dan juga ke wali murid dan juga ke muridnya untuk Baiknya, dijadikan tutor sebaya, begitu ya Bu? betul, betul, betul sekali, Bu, tadi, Bu. Oke. Nah, Mm-mm. dari proses coaching yang sudah dijalankan tadi, kira-kira nih Bu Nini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Tadi kan eh, ada motivasi, kemudian ada Betul. komitmen dari coach tadi. Kira-kira Iya. selain itu ada lagi tidak ya Bu? Iya, tadi selain motivasi dan komitmen diri dari coach itu, jadi saya ingin sekali coach itu bisa memahami bahwa dia itu memiliki kekuatan sendiri begitu Bu, agar dapat mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain ke arah yang lebih baik. Bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu. Oh ya, berarti coach nanti diharapkan bisa memahami kekuatan yang ada pada dirinya. Betul, betul Jadi sekali Bu. ketika ada masalah dia bisa segera menemukan solusi yang terbaik. Solusinya Oh betul ya, begitu seperti ya itu. Ibu. Oke, baik Bu Nini. Sudah baik sekali proses coaching tadi. Semoga untuk sesi berikutnya nanti juga sama baiknya. Terima Amin. kasih dan sampai jumpa ya Bu Nini pada Iya, lain kesempatan. amin, amin. Terima kasih Bu Tina. Sehat selalu Bu Tina. Ya, amin. Terima kasih kembali Bu Nini. Sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Tina.